واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sekian lama kita berhenti. Pada kesempatan malam hari ini Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan kembali kajian kita yang menyangkut akhlak. Ini semua merupakan kenikmatan yang Allah berikan, maka selayaknya seorang muslim untuk selalu bersyukur kepada Allah. Berkat nikmat Allah dan taufiknya lah kita bisa diberikan kemudahan sehingga kita mampu untuk berkumpul di dalam masjid yang mulia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah yang telah kita lakukan. Semoga Allah selalu menggerakkan hati kita untuk selalu belajar dan mendalami ilmu agama. Karena sekali lagi ilmu ini adalah cahaya yang akan membimbing kita. Ilmu inilah yang akan memberikan kemudahan kepada kita jalan, sehingga kita mengetahui mana jalan yang akan menunjukkan kita agar kita selalu berada di atas kebenaran. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita. Tatkala kita berbicara tentang akhlak, maka Nabilah contoh terbaik yang perlu kita ikuti. Karena Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya itu adalah Al-Quran. Dan Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, pemaaf atau suka atau mudah memberikan maaf kepada orang lain, suatu kalimat perkataan yang mungkin mudah diucapkan. Semua orang bisa melakukannya. Untuk mengucapkan hal tersebut sangat mudah. Akan tetapi mengamalkan dan mempraktekannya sulit. Tidak semua orang mampu melakukannya. Karena sekali lagi, memaafkan orang lain itu dilakukan tatkala seseorang tersebut menzalimi kita. Sehingga untuk melakukan hal tersebut sulit dilakukan oleh setiap orang, kecuali mereka yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk melakukan hal ini sangatlah sulit. Sekali lagi, tidak semua orang mampu melakukannya. Mudah untuk diucapkan, akan tetapi sulit untuk diamalkan dan dipraktekkan. Sekali lagi, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, kebanyakan orang itu lebih
nonjolkan sifat amarahnya, dan mereka sulit untuk meredamkan api kemarahan disebabkan karena kezaliman yang saudaranya lakukan, sehingga kemarahan itu lebih menonjol baginya. Akhirnya tingkah lakunya tidak terkontrol, tidak bisa dikontrol, karena dia tidak bisa menahan amarahnya. Kalau seandainya kita tahu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, bahwasanya membalas kezaliman orang lain itu sangat sulit kita lakukan. Jadi pertama, seseorang yang ingin membalas keburukan orang lain, dendam, itu seakan-akan dia itu menyimpan bangkai di dalam tubuhnya, sehingga seakan-akan dia menyimpan bangkai di dalam tubuhnya. Dia selalu ada rasa dendam di dalam dirinya untuk membalas keburukan atau kezaliman saudaranya kepadanya. Itu seakan-akan dia menyimpan bangkai di dalam tubuhnya. Ada seorang guru beserta muridnya, dia memerintahkan kepada murid-muridnya tatkala guru tersebut mencuci tomat, memberikan beberapa tomat kepada murid-muridnya, disimpan dalam plastik kemudian dibungkus. Guru tersebut memerintahkan kepada muridnya, bawa tomat ini setiap hari, simpan terus dan bawa tatkala ke sekolah, bawa tomat itu, tatkala pulang bawa kembali, terus kalian bawa. Murid-murid pun melakukan hal tersebut. Kemudian beberapa hari otomatis tomat itu akan busuk. Nah, murid-murid pun bertanya, apa faedahnya kok guru ini memerintahkan kita untuk membawa tomat berhari-hari, kiri kanan sampai tomat itu busuk, kita pun masih terus disuruh bawa tomat itu. Apa faedahnya kita bawa tomat busuk ini kiri kanan? Kata guru, nah murid-murid bertanya, ya wahai guru, kenapa kok kita ini disuruh bawa tomat busuk kiri kanan? Nah, itulah ibarat seseorang yang menyimpan sifat dendam di dalam dirinya. Itu seakan-akan dia membawa bangkai di dalam dirinya. Apa faedahnya dia bawa bangkai? Jadi membuang bangkai itu lebih baik daripada menyimpan bangkai di dalam tubuh kita. Apa faedahnya kita itu ingin membalas dendam dari setiap keburukan ataupun kezaliman yang saudara kita lakukan? Ini yang pertama. Yang kedua, kita itu tidak akan mampu membalas kezaliman saudara kita itu dengan adil. Kalau seandainya kita ingin membalas kezaliman saudara kita itu tidak akan mampu membalas kezaliman itu dengan keadilan, adil, sesuai dengan kezaliman yang dilakukan oleh saudara kita. Contoh, tatkala saudara kita melukai tangan kita, kita tidak akan mungkin bisa melukai saudara kita itu sesuai sebesar dengan luka yang dilakukan oleh saudara kita pada diri kita. Kenapa? Nggak akan mungkin seseorang itu. Kalau seandainya kita mampu membalasnya sesuai dengan kezaliman, silakan. Tapi sekali lagi, kita itu tidak akan mungkin bisa membalas kezaliman saudara kita itu sesuai dengan kadar kezaliman yang dia lakukan kepada kita. Kebanyakan manusia, dia itu membalas kezaliman saudaranya lebih. Benar nggak? Dia akan membalas kezaliman saudaranya itu lebih dari apa yang dilakukan saudaranya kepada dirinya. Itu kebanyakan orang. Bahkan caci makian yang keluar, sedangkan saudaranya mungkin belum pernah melakukan caci makian kepada dirinya. Tapi begitulah balasan seseorang tatkala dia ingin membalas kezaliman saudaranya. Sekali lagi, kita tatkala ingin membalas kezaliman saudara kita itu tidak akan mungkin bisa kita lakukan
dengan adil sesuai kadar kezaliman yang dilakukan oleh saudara kita kepada kita. Kan kebanyakan kita melakukan dan membalasnya lebih dari kezaliman yang dilakukan saudara kita kepada diri kita. Jadi ini diantara sebab kedua, kita tidak akan mungkin bisa membalas, tidak akan mungkin bisa membalas kezaliman saudara kita itu dengan adil. Kalau seandainya kita membalasnya tidak adil, tidak sesuai dengan kadar kezaliman yang saudara kita lakukan, otomatis kita akan diadili oleh Allah. Bukannya kita di dunia kita sudah lepas dari kezaliman saudaranya, di akhirat kita malah diadili. Kenapa? Karena kita membalasnya melebihi dari kezaliman yang dilakukan saudara kita kepada kita. Yang ketiga, tatkala seseorang itu tahu keutamaan memberikan maaf kepada saudara itu, tentunya dia akan memilih memaafkan daripada membalas. Dia akan memaafkan daripada membalas. Tatkala seseorang itu mengetahui keutamaan yang akan didapatkan bagi seseorang yang memaafkan saudaranya tatkala saudaranya berbuat zalim kepada dirinya, dia akan memaafkan saudaranya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, Nabi SAW adalah suri tauladan terbaik. Bagaimana Nabi SAW tidak pernah mendendam, membalas dendam dan keburukan yang dilakukan oleh kaumnya, baik itu dari kaum musyrikin maupun orang-orang Arab Badui. Sebagaimana dikisahkan ada seorang Arab Badui yang mendatangi Nabi SAW, kemudian orang Arab Badui itu menarik selendang Nabi. Saking kerasnya tarikan orang Arab Badui tersebut, bekas selendangnya itu membekas di leher Nabi. Kemudian orang Arab Badui itu mengatakan, "Ya Rasulullah, berikanlah kepadaku sebagian harta yang Allah berikan kepadamu." Tatkala Nabi melihat kelakuan orang Arab Badui tersebut, Nabi menoleh, kemudian Nabi tersenyum. Bayangkan, Nabi tersenyum, padahal di leher beliau itu ada bekas merah saking kerasnya tarikan orang Arab Badui. Kalau kita, mungkin kita akan caci maki orang Arab tersebut, kita habisin dia, kita balas dia, kita pukul. Tapi beginilah Nabi SAW. Beliau tersenyum, tidak ada ucapan apapun. Beliau tersenyum melihat orang Arab Badui tersebut, senyum dengan senyuman yang manis. Kemudian Nabi mengatakan, berikanlah kepadanya harta. Kemudian tatkala kejadian haditsatul ifki, tuduhan dusta kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW yang dituduh oleh orang-orang munafikin sebagai telah berzina atau selingkuh. Tatkala kejadian tersebut, itu bayangkan istri Nabi dituduh oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang munafik. Kemudian diikuti oleh sebagian kaum muslimin, 3 orang kaum muslimin yang menyebarkan fitnah tersebut, yang mengatakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha telah selingkuh, berzina. Tatkala Abdullah bin Ubay itu meninggal, anaknya minta kepada Nabi untuk memberikan selendang beliau digunakan sebagai kafannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi pun memberikan, dikafani dengan selendang Nabi. Padahal ini orang yang menuduh istri Nabi sebagai seorang yang selingkuh, berzina. Tapi beginilah Nabi SAW. Tatkala selesai dikafani, Nabi pun menyolatinya. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengingatkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah," Umar mengingatkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, engkau memintakan ampun untuknya, walaupun engkau memintakan ampun 70 kali kepada Allah, Allah tidak akan mengampuninya, karena dia ini orang munafik." Tapi beginilah Nabi SAW. Nabi pun tetap, kalau seandainya aku ingin memaafkan dia, lebih dari itu aku lakukan, aku akan maafkan.
Nabi pun menyolatkan. Tatkala itu ada teguran dari Allah kepada Nabi SAW agar tidak mendoakan kaum munafikin. Tapi beginilah akhlaknya Nabi SAW, yang mungkin kalau kita lihat sulit untuk kita praktekkan. Sulit, sangat sulit sekali. Sekali lagi, sebagaimana yang kita katakan, memaafkan atau maaf itu adalah kata yang mudah diucapkan, akan tetapi sulit untuk dipraktekkan. Tapi hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, tatkala seseorang itu mengetahui keutamaan untuk memberikan maaf kepada orang lain, dan kita tahu bahwasanya membalas kezaliman orang lain dengan adil sangat sulit untuk kita lakukan, tentunya kita akan memilih memaafkan daripada membalas kezaliman saudara kita. Di antara keutamaan yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala, memberikan maaf itu adalah sebab yang akan mendatangkan rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Memaafkan itu adalah sebab seseorang itu akan mendapatkan rahmat dan pengampunan dari Allah. Kita tatkala seseorang, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, kita ini manusia yang suka berbuat salah. Siapa sih yang tidak pernah melakukan dosa dan maksiat? Setiap manusia pernah melakukan dosa dan maksiat, siapapun dia. Semua orang melakukan dosa dan maksiat. Kalau kita lihat, dosa yang kita lakukan kepada Allah itu sangatlah banyak, tidak terhitung jumlahnya, banyak sekali. Tentunya kita itu ingin dimaafkan oleh Allah atas segala dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Maka di antara sebab seseorang itu akan mendapatkan rahmat dan pengampunan dari Allah adalah dia mudah memaafkan saudaranya, memaafkan kesalahan saudaranya, dengan harapan Allah mengampuni dosa-dosanya. Kalau kita perhatikan, mana yang lebih banyak, dosa saudara kita kepada kita atau dosa kita kepada Allah? Tentunya yang lebih banyak adalah dosa kita kepada Allah. Dosa kita kepada Allah itu lebih banyak daripada dosa saudara kita itu kepada kita. Jadi mana yang kita pilih? Tentunya kita mengharapkan pengampunan dari Allah. Kita mengharapkan rahmat dan pengampunan dari Allah. Maka tatkala seseorang itu mengharapkan, ingin mendapatkan pengampunan dan rahmat dari Allah, maafkanlah saudaranya. Jadi kita memaafkan saudara kita itu dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa dan kesalahan kita. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memaafkannya. Ini terjadi dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau seandainya kalian itu memaafkan, berlapang dada dan merelakan segala kesalahan saudaramu, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengampun. Artinya tatkala kita itu memaafkan saudara kita, niscaya kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah atas segala dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam surah An-Nur ayat 22. Ayat ini ada sebuah kisah yang sangat indah yang perlu kita renungkan juga. Kisah yang terjadi antara Abu Bakar Siddiq dengan kerabatnya. Jadi sebab turun ayat ini itu adalah kisah antara Abu Bakar dengan kerabatnya. Abu Bakar Siddiq memiliki kerabat yang bernama Mistah.
tatkala terjadi hadithatul ifki, tuduhan kepada Aisyah sebagai seorang pezina atau selingkuh. Kita tahu bahwasanya Aisyah itu anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah adalah anaknya Abu Bakar As-Siddiq, yang mana fitnah ini disebarkan oleh kaum munafikin, yaitu Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Kemudian dilanjutkan oleh kaum muslimin, menyebarkan diantaranya tiga orang muslim yang ikut menyebarkan berita dusta dari kaum munafikin ini. Diantaranya adalah Mistah. Mistah ini adalah kerabat dekatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bayangkan, Mistah ini kerabatnya Abu Bakar, miskin. Setiap hari, dan kita tahu Abu Bakar itu saudagar kaya. Abu Bakar membiayai Mistah setiap harinya, memberikan uang, memberikan makan kepada Mistah. Kenapa? Karena Mistah ini miskin, dikasih makan, dikasih uang oleh Abu Bakar setiap harinya. Tapi bayangkan, akhirnya air susu dibalas dengan air tuba. Orang yang dibiayai oleh Abu Bakar As-Siddiq setiap harinya, yang dikasih uang, kehidupannya ditanggung oleh Abu Bakar As-Siddiq, tapi ujung-ujungnya dia pun orang di antara orang yang ikut menyebarkan fitnah dusta atas Aisyah radhiyallahu anha, yang mengatakan bahwasanya Aisyah itu pezina dan Aisyah itu selingkuh. Bayangkan betapa marahnya Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang dibiayai oleh Abu Bakar tidak ada rasa syukurnya. Setiap hari dibiayai Abu Bakar, dinafkahi Abu Bakar, dikasih uang, kehidupannya sudah enak. Tapi ujung-ujungnya kebaikan Abu Bakar itu dibalas dengan keburukan, dituduh, disebarkan fitnah dusta bahwasanya Aisyah itu adalah pezina. Kemudian Aisyah itu selingkuh. Betapa marahnya Abu Bakar tatkala mendengar Mistah termasuk orang yang menyebarkan fitnah dusta tersebut. Sampai Abu Bakar mengatakan, wallahi, demi Allah, Abu Bakar bersumpah, mulai hari ini saya tidak akan memberikan nafkah kepada Mistah. Saya tidak akan beri uang kepada Mistah, kata Abu Bakar. Wajar, Abu Bakar adalah manusia biasa, manusia. Saking marahnya Abu Bakar sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah, mulai hari ini saya tidak akan kasih nafkah Mistah. Saya tidak akan beri lagi uang Mistah. Saya tidak akan menafkahi Mistah. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menegur siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah pun menegur dengan menurunkan ayat, menegur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah pun mengatakan, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah menegur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah mengatakan, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan harta di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, ulil kurba, kepada kerabatnya, wal masakin, kepada orang-orang miskin, wal muhajirin fi sabilillah, dan orang-orang hijrah di jalan Allah. Kemudian Allah mengatakan, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak suka Allah mengampuni dosa-dosamu? Innallaha ghafurur wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Teguran dari Allah kepada Abu Bakar
Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Apakah engkau tidak mau Allah memaafkan dosa-dosamu? Allah merintahkan kepada Abu Bakar, falyafu wal yasfahu. Tatkala turun ayat ini, Abu Bakar pun langsung meminta maaf. Ya Allah, aku meminta maaf kepadamu. Aku tidak akan lagi mengulanginya. Kemudian seketika itu pula Abu Bakar pun memberikan menarik kembali sumpahnya dan memaafkan apa yang dilakukan oleh Mistah terhadap Aisyah radhiallahu anha. Jadi sekali lagi, di antara keutamaan memaafkan orang lain itu adalah kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Memohon maaf itu, minta maaf kepada Allah, itu ada dua kemungkinan. Bisa saja diterima, bisa saja ditolak. Ini dua kemungkinan yang tidak akan mungkin lepas darinya. Kalau seandainya Allah tidak mengampuninya, kemana lagi kita akan minta ampun? Kemana lagi kita akan minta ampun? Maka ini adalah kesempatan emas tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepada kita. Jadi tatkala seseorang itu memaafkan saudaranya, kemudian dia mengharapkan pengampunan dari Allah, niscaya Allah dengan sikap tersebut, ini adalah sebab Allah akan mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi di antara keutamaannya, kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Kita akan mendapatkan pengampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Memaafkan juga akan mengangkat derajat kita menjadi derajat ihsan, sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan kita tahu derajat di dalam agama itu ada tiga: Islam, Muslim, Mukmin, Muhsin. Islam, Muslim, Mukmin, Muhsin. Dan ihsan ini adalah derajat yang paling tinggi. Ihsan ini adalah derajat yang paling tinggi. Untuk mendapatkan derajat ini, maka seseorang itu mudah memaafkan orang lain. Niscaya dia akan mendapatkan derajat tertinggi, yaitu al-ihsan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'fu anhum wasfah, ampunilah mereka dan berlapang dadalah. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, muhsin. Artinya tatkala seseorang itu mudah memaafkan orang lain, ini akan memberikan kemudahan bagi dia untuk menuju derajat yang paling tinggi, yaitu derajat al-ihsan. Derajat yang paling tinggi yaitu derajat al-ihsan. Kemudian memaafkan akan mendapatkan pahala tanpa batas. Akan mendapatkan pahala dari Allah tanpa batas. Tidak ada yang mengetahui ganjarannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya seseorang tatkala memaafkan kezaliman orang lain itu menunjukkan tingkat kesabaran dia itu sangat tinggi. Enggak mungkin seseorang itu mudah mengampuni atau memaafkan saudaranya kalau tidak ada kesabaran. Karena kebanyakan orang itu yang didahulukan adalah nafsunya, amarahnya. Yang dia pertama kali lakukan itu didahulukan amarahnya. Kenapa? Tidak ada kesabarannya. Makanya seseorang yang mudah memaafkan orang lain, bisa menjaga lisannya, ini menunjukkan orang tersebut adalah kesabarannya tinggi, tingkat kesabarannya sangat tinggi. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang sabar itu pahala tanpa hisab. Pahala tanpa hisab. Tidak bisa dihitung banyaknya. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Saking banyaknya balasan ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Makanya dari sini kita ketahui bahwasanya seseorang yang memaafkan saudaranya, dia akan mendapatkan pahala tanpa hisab.
dia akan mendapatkan pahala tanpa hisab. Pahala yang begitu besar, tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Kenapa? Karena memaafkan ini menunjukkan bahwasanya seseorang tersebut memiliki tingkat kesabaran yang sangat tinggi. Tidak semua orang bisa melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang memaafkan dan berlapang dada memaafkan saudaranya, fa ajruhu 'ala Allah, balasannya, pahalanya ada di sisi Allah. Tidak ada yang mengetahui ganjarannya kecuali Allah. Saking banyaknya ganjaran yang akan diberikan oleh Allah kepada seseorang yang mudah memaafkan saudaranya. Kita ini tatkala saudara meminta maaf, saudara kita meminta maaf, itu beratnya luar biasa. Benar gak? Tidak mungkin. Bagaimana saya bisa memaafkannya? Dia telah melakukan begini kepada saya. Tidak ada kata maaf buatnya. Padahal saudaranya telah minta maaf. Saudaranya sudah minta maaf. Tidak mungkin, nggak bisa saya maafkan. Bagaimana bisa saya maafkan? Dia telah melakukan suatu hal yang sangat besar, berat di dalam hati ini. Nggak mungkin saya bisa maafkan. Ini yang banyak kita lakukan, sulit, berat. Padahal saudaranya sudah minta maaf. Memaafkan akan mendapatkan ganjaran surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mendapatkan keridhaan dari Allah. Siapa yang tidak ingin mendapatkan keridhaan dari Allah dan mendapatkan balasan surga? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kepada pengampunan dari Allah, dari Rabbmu, Rabb kalian, wa jannatin, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh, yaitu mereka yang menginfakkan hartanya baik itu sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Dia menyembunyikan, menginfakkan hartanya sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Dia sering menginfakkan hartanya. Wal kadhiminal ghaidh, dan mereka yang mampu menahan amarahnya. Mereka yang mampu menahan amarahnya. Mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan surga dan akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afina 'anil nas, dan suka memberi maaf manusia. Wal afin 'anil nas, suka memberikan maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah itu mencintai orang-orang yang ihsan, berbuat ihsan. Untuk menahan amarah itu berat. Amarah itu adalah ibarat api, sulit untuk dipadamkan. Sekali lagi, menahan amarah itu tidak semua orang bisa melakukannya. Kita bisa melihat kenyataan di lapangan. Tidak semua orang itu mampu menahan amarahnya. Sulit. Sekali lagi, mudah diucapkan, sulit untuk diamalkan dan dipraktekkan. Sulit, berat rasanya. Kemudian memaafkan itu lebih dekat kepada takwa kepada Allah. Memaafkan itu lebih dekat kepada takwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anta'fu aqrabu littaqwa." Tatkala kalian itu memaafkan itu lebih dekat kepada takwa. Jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, ini diantara keutamaan memberikan
memberi maaf kepada saudara. Sekali lagi, membalas kezaliman saudara kita itu kita tidak akan mungkin bisa adil sesuai dengan kadar kezaliman saudara kita. Tidak akan mungkin. Maka tatkala seseorang ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut dan dia bisa ingin terhindar dari membalas melebihi kezaliman saudaranya, maka otomatis dia akan lebih memilih apa? Memaafkan. Karena untuk membalas juga dia tidak akan mungkin mampu melakukannya sesuai kadar kezaliman saudaranya yang telah dia lakukan kepadanya. Kebanyakan orang itu akan melakukan lebih dari kezaliman saudaranya, yang menyebabkan dia akan merugi. Tatkala seseorang itu mengetahui hal demikian, tentunya dia akan lebih memilih memaafkan daripada menyimpan bangkai di dalam tubuhnya dan membalas kezaliman saudaranya. Aisyah radhiallahu anha pernah ditanya tentang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiallahu anha mengatakan, lam yakun fahishan, Nabi itu tidak pernah berkata buruk, wala mutafahishan, atau berusaha untuk berkata-kata buruk. Nabi tidak pernah mencaci maki. Wala sakhaban fil aswaq, dan Nabi tidak pernah mengangkat suara di pasar. Wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ah, dan Nabi tidak pernah membalas keburukan itu dengan keburukan. Nabi tidak pernah membalas keburukan itu dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yasfah, akan tetapi Nabi SAW itu pemaaf dan lapang dadanya. Akan tetapi Nabi itu pemaaf dan lapang dadanya. Nabi itu pemaaf dan lapang dadanya. Ini hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Ini adalah adab akhlak yang mulia yang dianjurkan di dalam Islam, agar kita itu bisa melakukannya. Sekali lagi, untuk melakukan hal tersebut ada seseorang yang benar-benar diberikan taufik sejak lahirnya pemaaf, memiliki sifat demikian. Ada. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan, yang mudah memaafkan. Ada, tapi itu tidak semua orang. Kebanyakan orang itu tidak bisa menahan amarahnya. Maka tatkala kita memiliki sifat yang sulit untuk menahan amarah, di sini butuh untuk melatih diri. Butuh apa? Melatih diri. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, wa may yatasabbar yasbiruhullah. Barang siapa yang melatih dirinya untuk sabar, niscaya Allah akan memberikan kepadanya sifat sabar. Barang siapa yang melatih dirinya untuk bisa sabar, niscaya Allah akan memberikan, mengaruniakan kepadanya sifat sabar. Artinya di sini butuh latihan. Butuh latihan. Kita tahu Abu Bakar Siddiq saja, sebagaimana kisah itu, marah, dan itulah wajar manusia. Tapi tatkala ditegur, Abu Bakar pun langsung memaafkan. Demikian keadaan kita. Tatkala kita maaf, kita ingat keutamaan memberikan maaf, bahwasanya kita tidak akan mungkin bisa membalas kezaliman saudara kita sesuai kadar kezaliman yang telah dia lakukan. Maka otomatis akan terbetik dalam pikiran, sudah, maafkan saja. Enggak ada faedahnya membalas dendam. Lebih baik saya maafkan. Saya ingin mengharapkan ganjaran dari Allah. Saya ingin mengharapkan agar dosa-dosaku diampuni oleh Allah. Saya ingin mengharapkan Allah akan memberikan rahmat kepadaku. Saya mengharapkan dengan memberikan maaf kepada saudara saya ini, Allah akan memberikan pahala yang tanpa hisab. Allah meridhoiku. Allah akan memberikan aku surga. Ini insya Allah tatkala kita berpikir demikian, kita pun akan memaafkan saudara kita. Tatkala saudara kita itu berbuat zalim kepada diri kita.
Kenapa kita lebih memilih memaafkan? Yang pertama, dendam ibarat kita menyimpan bangkai di dalam diri kita. Kita tidak mau membawa bangkai setiap hari. Capek rasanya. Apa enaknya membawa bangkai di dalam diri kita? Yang pertama. Yang kedua, membalas kezaliman saudara kita, kita tidak akan mampu melakukan dengan adil sesuai kadar kezaliman saudara kita kepada kita. Kita tidak akan mungkin bisa melakukannya dengan keadilan sesuai dengan kadar kezaliman saudara kita kepada kita. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang akan didapatkan bagi mereka yang mudah memaafkan saudaranya sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya. Kemudian keempat, di antara kenapa kita memilih memaafkan, bahwasanya amal seorang hamba itu akan selalu diangkat setiap hari Senin dan Kamis, dan Allah tidak akan mengampuni seorang hamba itu kalau seandainya masih ada permusuhan dengan saudaranya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Dibuka pintu surga itu setiap hari Senin dan hari Kamis. Pintu surga itu dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin, maka Allah akan mengampuni setiap hamba la yusyriku billahi syai'an, yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Jadi di antara syarat pengampunan yang akan didapatkan seorang hamba, karena setiap hari Senin dan Kamis itu pintu surga dibuka dan Allah akan mengampuni setiap hamba, yang pertama, dia tidak berbuat syirik kepada Allah. Ini pentingnya kita untuk selalu mempelajari tauhid dan mempelajari apa itu syirik. Kenapa? Karena ini adalah perkara utama yang perlu kita ketahui. Karena ini adalah modal utama yang perlu dimiliki oleh setiap muslim. Seseorang beramal dengan amalan yang demikian banyaknya, sholat wajib, sholat sunnah, puasa Senin Kamis, puasa wajib, dia selalu menginfakkan hartanya, tapi sekali saja dia berbuat syirik kepada Allah, maka semua amalan yang dia lakukan itu dihapus oleh Allah, nggak ada manfaatnya. Artinya di sini kita ketahui bahwasanya perkara pertama yang perlu kita ketahui adalah tauhid. Bagaimana kita itu mentauhidkan Allah? Bagaimana apa itu syirik? Karena kesyirikan ini sangat samar, tidak semua orang bisa mengetahui, sulit. Tanpa disadari, seorang muslim itu melakukan kesyirikan. Kita tidak akan bisa mengetahui hal tersebut tanpa ilmu. Disinilah pentingnya kita untuk belajar. Bagaimana kita mentauhidkan Allah, dan kita perlu belajar. Apa itu syirik? Kita sering dengar syirik. Oh, ternyata syirik ini yang menyebabkan seluruh amalan kita dihapus. Syirik ini yang menyebabkan kita kekal di dalam neraka, waliyadzubillah. Tapi kita tidak tahu. Maka disinilah pentingnya kita mempelajari. Karena memang di zaman sekarang ini kesyirikan itu sangat banyak, merajalela. Dan seseorang itu tidak sadar telah terjerumus di dalam kesyirikan, yang menyebabkan semua amal ibadahnya itu dihapus dan dia kekal. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.